Selamat sore semua. Shalom. Tolong panitia ruangan sana dikosongin, semuanya masuk. Penyanyinya mau kemana itu? Penari penyanyi mau kemana? Minum dulu, oke, cepet duduk. Tolong semua panitia suruh masuk. Selamat sore orang Bondowoso. Maisan, mana lebih saya tahu datang dari macam-macam tempat. Baik. Kita bersyukur juga di tengah-tengah kita dapat Kiai Rusidi. Assalamualaikum Pak. Bersama. Monggo jumeneng Pak, silakan berdiri, kita tepuk tangan. Indonesia akan aman kalau semua kita satu bangsa ini saling rukun. Terima kasih Pak Kiai bisa hadir di antara kami, senang sekali. Baik, kita mau merenungkan firman Tuhan ini. Lagi sekali sudah ada panitia, masuk semua, ayo supaya kita belajar firman Tuhan. Tolong bagian multimedia siapkan Lukas 2 mulai ayat yang ke-9 supaya cepat, karena itu sudah terlambat 20 menit dari jadwal yang sudah buat sendiri. Harusnya saya maju ke sini jam 17.50. Oke, baik. Tema Natal saudara sangat luar biasa. Ya, ayo kita baca sama-sama temanya. 1, 2, 3. Kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Maka itu Pak Kiai berakhir, kesukaan besar tidak cuma untuk umat Kristen, untuk semua manusia, termasuk untuk maling-maling, pelacur, rampok. Kok nggak ada yang amin? Serius. Yesus datang nggak cuma untuk orang tertentu, tapi untuk semua orang. Katakan amin. Maka itu ini tugas kita untuk menyatakan kepada dunia. Kita lihat ayat ini. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Yahweh di dekat mereka, dan kemuliaan Yahweh bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Mereka itu siapa? Para gembala. Terus ayat 10. Nah ini tema saudara. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Saudara, kalau ada orang tua, ada papa-mama ngomong kepada anaknya, nak jangan takut, berarti anak itu sudah ketakutan atau tidak? Tuh, saya tanya, sudah ketakutan atau tidak? Iya. Saudara, kesukaan besar bagi segala bangsa yang Tuhan sedang nyatakan, karena bangsa-bangsa di dunia sedang dalam ketakutan. Jujur, sekaya-kayanya orang kaya di zaman sekarang ini, hidupnya penuh ketakutan dengan semua kegoncangan ekonomi yang ada ini. Jawab. Loh, yang kaya jawab, saya tanya Pak. Betul? Maka itu yang Tuhan katakan pertama kali kepada kita, jangan takut, sebab Tuhan tahu kita takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu apa? Kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Lanjut ayat 11. Hari ini ada apa? Telah lahir bagi dunia juru selamat. Apa kata lain juru selamat? Ayo, apa kata lain juru selamat? Ayo, artinya penyelamat. Apa yang terjadi kalau dunia nggak ada penyelamat? Ya nggak selamat, itu aja loh, susah beneran. Maka itu penting, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Saudara dikasih Tuhan, ada perbedaan. Saya ulangi, ada perbedaan. Kedatangan Tuhan Yesus yang pertama, yaitu Natal, dan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, ada perbedaan. Dan perbedaannya sangat menakutkan. Kedatangan Tuhan Yesus yang pertama, dunia diajak penuh damai, dunia diajak bergembira, bersukacita, puji-pujian selama Natal itu hebat. Tapi ingat, kedatangannya yang kedua nanti itu menakutkan dan mengerikan. Setuju saya berkata ini? Karena firman Tuhan mengatakan begitu. Maka itu ada perbedaan yang kita harus tahu. Bayangkan kalau sebentar lagi Yesus datang seperti yang dia janjikan.
betapa menakutkannya. Lalu kesukaan besar yang dia nyatakan lebih 2000 tahun yang lalu itu belum terjadi sampai hari ini. Betapa menderitanya manusia di dunia ini. Maka itu dengan tema yang Bapak Ibu Gembala pilih dengan T, ini tugas kita. Kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Dengarkan baik-baik. Kita harus jujur, kita harus rendah hati. Dimulainya di mana? Kesukaan besar untuk seluruh bangsa itu dimulainya harus dari mana? Saya bilang dari mall, awas ya. Saya bilang dari terminal. Ayo, di mana dimulainya kesukaan besar untuk seluruh bangsa itu? Di keluarga, di rumah. Oh, kalau kita lihat sepintas, semua kita yang duduk di sini dengan pakaian-pakaian yang luar biasa. Oh, kelihatan sekali suami istri, wah luar biasa. Anak-anak semuanya ceria. Itu di sini. Yang kita mau tanyakan nanti pulang ke rumah bagaimana? Ngerti nggak pertanyaan saya? Maka itu kesukaan besar bagi seluruh bangsa tidak akan terjadi kalau tidak dimulai di keluarga kita dulu. Suami istri, mari kita jujur. Kapan terakhir kali kita suami istri ngomong manis-manis, ngomong baik-baik? Anak-anak, om tanya ya, anak-anak semuanya. Yang nggak anak, nggak ikut jawab, awas. Saya tanya anak. Anak-anak, coba yang anak-anak angkat tangan, kami hitung. Anak-anak, mana itu sudah gede kok angkat tangan? Anak-anak, aduh gede apa tak? Saya tanya anak. Oke, anak-anak sudah angkat ya. Anak-anak. Oke, dengar ya. Papa mama dengar. Saya akan tanya anak-anak dan anak-anak jawab. Anak-anak siap om tanya? Dengar ya. Kak, ya sudah jawabannya banyak siapnya siap gitu. Anak-anak om tanya. Kalian suka atau tidak kalau sesekali, entah sebulan sekali, 2 bulan sekali, waktu kalian lihat papa mama sedang makan berdua, terus papa mama suap-suapan, kalian suka nggak? Dengar papa mama dengar. Serius, anak-anak akan bahagia, akan bersuka cita kalau sesekali papa mamanya makan suap-suapan. Jangan tiap hari, berarti lebih stroke itu aja sudah. Maaf. Betul? Saudara, papa mama yang sesekali bisa makan berdua lalu suap-suapan, anak-anak itu bahagianya luar biasa. Amin, anak-anak. Loh, kok yang gede jawab anak. Maka itu, tolong ya para gembala, pakai cara saya. Saya pernah jadi gembala hampir 14 tahun. Awal-awal saya jadi gembala menggantikan gembala yang lama. Saya tuh kalau khotbah kepada jemaat, saya merasa ada yang aneh, nggak pas di hati saya. Ada apa ini? Nah, karena saya gembala yang baru, saya belum terlalu kenal dengan jemaat. Ya 1-2 keluarga saya kenal. Nah, saya punya ide. Satu-satunya cara untuk saya mengenal jemaat saya yang baru saya gembalakan itu, maaf ya para ibu gembala, bapak ibu gembala, satu-satunya cara untuk saya mengenal betul-betul jemaat yang terpercaya kepada saya gembalakan, itu saya harus bisa nginap minimal 1 malam 1 kali di rumah jemaat. Tapi kan gak lucu kalau nginap di rumah jemaat. Betul tidak? Kalau saya bisa nginap di rumah jemaat, pindah-pindah, mungkin cuma saya anggotanya 50 keluarga, berarti saya bisa 50 hari gak pulang ke rumah, nginap di rumah jemaat gantian begitu. Baru bisa mengenal. Saya punya teori. Tolong ya, pakai teori. Ini timbang dikit. Kalau kita besok mau terima tamu dan anak-anak kita masih kecil, terus kita pesan gini, anak-anak, besok kita akan terima tamu, nginep di rumah. Kamu baik-baik, manis-manis ya.
Hari pertama anak-anak manis, hari kedua anak-anak manis. Nah, kalau hari ketiga anak-anak tanya gini, "Mah, tamunya kapan pulang?" Itu artinya apa? Cepat jawab. Lalu artinya apa? Ayolah. Serius saya bertanya, ini kebenaran kita harus miliki. Bicara kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Percuma kita ngomong kalau di rumah kita nggak ada kebahagiaan. Oh, nggak ada yang amin. Nah, apa artinya kalau di hari ketiga tamu kita ada di rumah dan anak-anak tanya, "Ma, kapan tamunya pulang?" Itu artinya apa? Apa? Capek bersandiwara. Itu jawabannya. Betul? Saudara, ini perkara serius. Saya berdoa, Tuhan Yesus sebagai Gembala Agung, nggak mungkin saya nginep di rumah jemaat keliling setiap hari pindah-pindah. Lalu gimana caranya saya kenal jemaat? Nah, rekan-rekan gembala, ternyata cara ini berhasil. Dapat ide. Mulai besok kamu dekati semua anak jemaat dan jadikan mata-matamu spy. Wih, keren saudara. Dan siapkan 3 pertanyaan. 1. Jadi saya dekati anak jemaat. Mulai besok ya, kamu jadi agen mata-matanya Om. Ya nanti, apa itu? Kamu mata-matai papa mamamu dengan 3 pertanyaan ini. 1. Berapa kali dalam seminggu papa mama bertengkar? Ayo saya tanya saudara, anak-anak bakal bohong atau jujur pada pendetanya? Ya jawab cepat. Anak-anak bakal bohong atau jujur pada pendetanya? Jujur saudara. Ternyata saya syok. Mereka berlomba-lomba laporan kepada saya semuanya. Nah, ketahuan sekarang. Karena anak-anak itu jujur. Nomor 2, saya beri tugas. Kamu catat dalam sebulan papa mama itu berapa kali ngerjakan apa-apa itu bareng. Saudara, saya kagum kebahagiaan anak-anak. Itu bukan karena papa mama tiap bulan beliin ganti handphone baru. Enggak. Kebahagiaan anak-anak kalau lihat papa mamanya harmonis, rukun, bahagia. Betul atau salah kalimatnya? Papa mama yang harmonis, yang rukun, pasti ngerjakan apa-apa itu bareng. Papa mama yang harmonis, contoh yang tersinggung lah, berarti itu orangnya. Ayo jujur ya, ini saya tanya apa adanya. Antara suami dan istri, biasanya yang lebih rajin itu suami atau istri kalau di rumah. Dari sini nih, ke sini tuh, ini ayo jujur. Biasanya suami atau istri lebih rajin, coba jawab. Puji Tuhan. Suami gimana? Serius. Betapa sakitnya hati anak-anak. Tolong bapak-bapak, saya mewakili anak-anak. Betapa sakitnya hati anak-anak ketika melihat mamanya jungkir balik, tangan cuma 2, satu megang piring, cucian piring, satu lagi setrika, melipat, satu lagi urus ini, satu lagi itu. Lihat si raja tua saat ini duduk baca koran depan TV. Siapa raja tua tadi? Bapaknya yang malas. Saudara, anak-anak sakit hati pada papa. Kira-kira betul atau salah kalimatnya? Maka itu tes yang kedua yang Tuhan beri kepada saya. Suruh anak-anak mencatat dan melaporkan dalam sebulan berapa kali papa mama ngerjakan apa-apa itu bersama. Tapi nggak saling sentak-sentakan. Ngikutin aja nggak bisa. Goblok, awas. Bersama itu sambil tertawa, sambil senyum. Kalau anak-anak melihat senang-senang. Hal yang ketiga, itu tadi. Tolong catat dalam sebulan, dalam 2 bulan, berapa kali kalian lihat papa mama makan bersama? Laporannya luar biasa. Suatu hari saudara, nggak tahunya anak bagaimana caranya, salah di mana saya tidak tahu. Akhirnya ketahuan bapaknya bahwa dia mata-mata pendetanya.
dimarahi. Jadi selama ini kamu makan-makan kami. Nangis dimarahi. Nah, saya tanya saudara ya, ini lucu. Kira-kira anak itu lapor pendetanya atau tidak? Nah, betul, lapor saudara. Oh, ketahuan tuh, saya dimarahi papa. Oh, kesempatan, saya datangi papa. Awas kamu berani-berani marahi anakmu karena aku menyuruh dia. Saudara, itu luar biasa. Satu kali saya ada rasa gak enak. Laporan yang ketiga, hampir rata-rata dari hidup anak keluarga itu laporannya sering makan bersama ditulis. Tapi kok ganjel di hati saya. Saya berdoa lagi, Tuhan kenapa? Kok ada yang gak seret? Padahal laporannya bagus. Ini loh hebatnya Roh Kudus yang gak bisa dibohongin. Betul? Ingat Ananias dan Safira? Mereka bohongin Petrus. Betul ya? Ingat tidak? Tapi Tuhan bisa dibohongin. Roh Kudus gak bisa dibohongin. Ada yang ganjal di hati saya. Laporannya bagus. Akhirnya Roh Kudus bilang, untuk poin ketiga, kamu tambahkan 2 pertanyaan. Apa itu? Begini, waktu kalian lihat papa mama makan bersama, terdengar suara apa? Aneh nggak suara pertanyaan ini? Saya nggak ngerti, karena waktu itu saya belum menikah. Kalau anak-anak laporannya, sering om ada suara. Roh Kudus nyuruh saya tanya lagi, suara apa yang kamu dengar? Piring ketemu sendok om cuma tangting-tangting. Saya tanya jujur, kalau papa mama lagi makan berdua, suaranya cuma suara tangting-tangting antara sendok dengan piring, berarti keluarga ini harmonis atau tidak? Tidak. Maka itu anak-anak merindukan papa mama kalau makan berdua ada suara gurau tertawa. Bahkan saya ajari papa mama, kalau perlu sesekali kalian buat kejar-kejaran, tapi jangan bawa parang. Oh, ketika papa mama, nggak usah tiap bulan sekali, nggak lucu kan? Sesekali ya. Oh, itu percayalah, anak-anak bersorak-sorak, hurray, gitu. Betul nggak kira-kira saudara? Maka kalau papa mama bisa berbuat seperti itu di rumah, saya jamin anak-anak saudara nggak akan terikat dengan handphone. Saya mempelajari beberapa waktu yang lalu, bersyukur akhir-akhir ini sudah banyak keluarga yang menyadari karena di sosial media, karena di ceramah-ceramah betapa jahatnya handphone ke anak-anak. Betul atau tidak? Nah, saya dari dulu sudah bilang, kalau anak-anak terikat dengan handphone, itu alasannya cuma satu, papa mamanya nggak muncul lagi, maka itu nggak bisa jadi mainan anak-anaknya. Oh nggak amin. Kalau papa mama bisa jadi mainan buat anak-anak, tanda kutip dia kata mainan, saya jamin anak-anak saudara nggak akan butuh permainan elektronik, komputer, model apa saja. Betul atau salah? Lu jawab betul atau salah? Nah, jadi untuk ngecek keluarga yang harmonis, lihat anaknya main handphone nggak? Aja sudah. Kalau anak-anak gelandotan ke papa mamanya, waktu lagi kumpul sama-sama, anak-anak bisa guyon, papa mama juga tertawa, terus papa mama dengan anak-anak bisa kritik-kritikan gitu. Saudara, ini kebahagiaan, apa judul lagi? Kesukaan besar. Kalau di rumah ada suasana surga, kalau di rumah ada kesukaan besar, anak-anak bersuka cita. Waktu anak-anak di rumah puas dengan sukacita, kesukaan karena papa mamanya hebat, maka waktu anak-anak keluar rumah bertemu dengan teman-temannya, mereka bawa kesukaan besar itu atau tidak? Ini yang Tuhan cari. Maka itu papa mama, tiap kali kita pulang ibadah, anak-anak menanti sukacita kita bagaimana. Maka itu hati-hati. Oh tapi saya kenal keluarga seperti
seperti lagu Malam Kudus sunyi senyap. Warga itu teduh betul, nggak kedengar ribut. Jangan percaya dulu. Ternyata ada banyak warga yang kelihatannya tenang, tapi itu sedang dingin hubungan. Coba ya, kalau ada yang tertawa itu orang. Ada nggak suami istri komunikasi itu pendek-pendek? Nggak tahu? Di sini ada nggak seperti itu semua? Lu ada nggak pendek-pendek komunikasinya? Belum tentu mereka bahagia. Maka itu anak-anak adalah ukuran buat kita. Saya percepat. Hanya ada satu hal yang firman Tuhan tuliskan kepada kita. Bagaimana di keluarga kita ada kesukaan yang besar. Lalu kesukaan di keluarga kita akan sampai ke seluruh bangsa. Tolong catat. Kalau nggak catat nggak apa-apa, cuma satu saja. Hadiah dari surga untuk setiap rumah tangga supaya kesukaan besar tetap ada setiap hari. Namanya mengampuni. Awas bilang, loh kok gitu? Pokoknya duit itu enak aja. Saudara, ini yang kita harus tahu. Keluarga yang dicuri iblis pengampunannya, saya ulangi, keluarga yang dicuri oleh iblis pengampunannya, maka keluarga itu jadi neraka bukan surga lagi. Betul atau tidak? Ini suara apa? Dari mana masuk? Nah, kita tunggu dulu. Di mana? Di atas. Kenapa di atas? Ada apa di atas? Latihan. Oh, latihan di mana? Suruh stop latihannya. Lanjut ya. Jadi pengampunan itu harta yang luar biasa untuk keluarga kita. Saya ulangi lagi, bukan uang, bukan uang. Awas ya, jangan sampai ada orang Kristen yang sukacitanya, kesukaannya itu ditentukan oleh berapa banyak duitnya. Ada nggak manusia sukacita diukur oleh duitnya? Cepat jawab. Ada. Nah, caranya gampang. Jangan ada yang tersinggung. Ada banyak orang, yang lagi sekali ada banyak orang itu untuk mengetahui tekanan darahnya, tensinya itu loh, berapa, rendah atau tinggi, ya, dengar, itu nggak perlu pakai tensimeter darah, cukup cek saldonya. Coba tertawa dulu, serius. Kalau saldonya penuh, tekanan darah normal. Kalau saldonya turun banyak, itu naik tekanan darah. Kira-kira kan nggak yang orang seperti itu? Maaf ini. Maka itu kesukaan surga yang ada di keluarga kita tidak boleh ditentukan oleh karena hal-hal lain, benda-benda lain. Katakan amin. Kesukaan besar yang Tuhan janjikan kepada kita dalam keluarga kita harus terjadi karena suami istri nggak cuma murah pengampunan, tapi selalu mengampuni. Katakan amin. Saudara, maka itu satu-satunya benda yang paling berharga, yang paling mulia, yang tak ternilai, yang Tuhan beri kepada semua keluarga. Bukan deposito sekian miliar, bukan emas sekian kilo, bukan surat tanah, bukan surat berharga. Tolong perhatikan, meninggalkan tahun ini, kita memasuki tahun yang akan datang. Jangan lupa satu hal ini. Harta itu namanya apa tadi? Doang jawab dengan harta itu apa namanya tadi? Mengampuni. Saya minta saudara jujur, betul atau tidak? Bahwa selama kita hidup suka mengampuni, selalu mengampuni dan terus-menerus mengampuni, hidup ini bahagia dan sukacita. Jawab ya atau tidak? Ya. Itu yang diajarkan Tuhan Yesus. Pelajaran tertinggi, hukum tertinggi yang Tuhan beri kepada kita, bukan doa, bukan puasa, bukan perpuluhan,
tapi mengampuni. Maka itu malaikat-malaikat sebelum meninggalkan para gembala, maka muncul kalimat hebat, damai di bumi, betul atau tidak? Maka itu setiap Natal ada lagu klasik selain Malam Kudus. Masih ingat lagunya? Damai di bumi bagi orang, masih ingat? Kenapa tiap Natal harus ada lagu itu di samping Malam Kudus? Karena berita Natal yang terutama bukan kado, bukan pohon Natal, bukan baju baru, tapi damai di bumi. Tidak akan ada damai kalau tidak ada pengampunan. Katakan apa? Damai di bumi. Saya akan akhiri dengan satu ayat ini, supaya kesukaan besar itu tetap ada dalam hidup kita. Kalau saya berkata saya akhiri, belum tentu cepat selesai. Jangan cepat-cepat mikir. Kejadian 2 ayat 8. Kejadian 2 ayat 8. Inilah kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Selanjutnya, nah penting, sebuah kalimat kalau didahului dengan kata selanjutnya, itu artinya sebelum kalimat yang disebutkan berikut itu sebelumnya sudah ada sesuatu. Nah, apa sebelum selanjutnya yang Tuhan buat? Coba lihat ayat 7. Apa selanjutnya? Ayat 7. Ketika itulah Yahweh Tuhan membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi hanya manusia yang punya nafas hidup dari Tuhan. Nah, begitu manusia menjadi makhluk hidup, selanjutnya ayat 8, ada apa? Nah, setelah manusia jadi makhluk hidup, selanjutnya Papa ngapain? Coba jawab. Ayo baca. Papa ngapain? Membuat taman di Eden, di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya siapa? Manusia. Yang tadi di ayat 7. Boleh gak kata manusia seganti keluarga? Karena ini kan Adam dan Hawa, betul atau tidak? Ini Adam dan Hawa. Saudara, jauh sebelum ada manusia, jauh sebelum ada pernikahan, Papa di surga sudah punya konsep bahwa setiap keluarga, setiap orang yang menikah di dunia ini, tolong catat, maka konsep surga, setiap pernikahan harus hidup dan tinggal beranak cucu dalam suasana taman. Saya tanya, tiap kali kita mendengar kata taman, muncul apa di benak kita? Bunga, apalagi cepat. Ayo taman cepetan. Bunga, apalagi? Sejuk, apalagi? Bersih, apalagi? Ayo cepat. Tiap kali mendengar kata taman, muncul apa? Yang belakang-belakang, gak apa-apa, kenceng, saya coba dengar. Buah, oke, apalagi? Saya mau tunggu satu yang paling penting. Air, bukan itu, ayunan, tempat bermain. Oke, dengar ya saudara, dengar. Jauh sebelum ada manusia, jauh sebelum ada pernikahan, konsep Papa, semua keluarga harus tinggal dalam suasana taman. Dengan semua saudara sebut tadi, bayangkan apa yang terjadi dengan anak-anak keluarga itu kalau mereka lahir bertumbuh besar di dalam suasana taman. Anak-anak pasti apa? Ayo, anak-anak pasti apa? Coba. Apa? Ada suara anak bahagia, betul. Yang jawab anak kecil itu suara.
Yang jawab siapa tadi? Ojo besar, ojo besar. Bahagia. Dengar. Berarti kesukaan besar itu pasti ada nggak di taman itu? Otomatis. Nah, tolong catat. Jadi yang dirusak, dibenci, nggak disukai oleh iblis, bukan pernikahannya. Karena sampai hari ini orang menikah masih banyak. Tapi mulai hari ini tolong perhatikan, yang dibenci oleh iblis habis-habisan adalah taman itu. Coba renung. Apa yang terjadi kalau sebuah taman itu rusak? Atau apa lawan katanya taman? Coba waktunya jalan terus. Ayo, lawan katanya taman apa? Ibu pakai jilbab senyum boleh jawab apa kira-kira? Lawan katanya taman apa? Ayo. Yang lawan kata taman cepat. Semak, betul. Apalagi padang gurun. Saya mau tanya jujur. Setelah sudah dengar firman ini, lalu kita bandingkan dengan fakta keluarga-keluarga yang kita tahu. Maaf, mungkin keluarga kita perlu kita cek. Sepengetahuan kita semua sampai detik ini, kita sedang ada di ibadah Natal yang luar biasa ini. Sepengetahuan kita semua, termasuk anak-anak kalian jawab. Akhir-akhir ini kita lihat fakta, lebih banyak keluarga tinggal dalam suasana taman atas suasana sebaliknya. Sebalik. Berarti kesukaan besar untuk seluruh bangsa gak akan terjadi kalau di keluarga kita gak ada taman Eden. Ingat, kalau gak ada taman Eden di keluarga kita, pasti adanya taman Edan. Betul loh, gampang sekali untuk seperti ini. Ayo jujur, banyak gak keedanan dalam pernikahan hari-hari ini? Jawab, banyak tidak? Ngeri dan anak-anak jadi korban. Izinkan saya menerangkan dalam bahasa Mandarin. Nanti cari di Google ya, adik-adik, anak-anak muda yang sudah tua bisa main sosial media luar biasa. Bahasa Mandarin, tapi yang tradisional, jangan yang Gen yang lama. Cari ya Google, cari bahasa Mandarin taman atau garden in Chinese character, terserah mau pakai bahasa Indonesia, bahasa Inggris pun. Saya menangis waktu saya menerangkan ayat ini di kota Sydney, Australia. Tiba-tiba pada seorang guru Mandarin, dia nggak Kristen, karena itu acara umum. Tiba-tiba dia interupsi saya pakai bahasa Mandarin untuk dia maju, dia saya minggir. Soalnya dia terangkan huruf Mandarin, di situ saya baru tahu pertama kali. Bahasa, kalau sambil cari di Google, bahasa Mandarin taman itu Yuan. Ternyata Papa di surga menulis dalam bahasa Mandarin Yuan. Yang bisa ya, itu selalu dari kiri ditarik garis ke atas. Setelah titik atas, garis lagi ke kanan. Setelah ke kanan agak pendek, lebih panjang yang kaki, lalu turun garis ketiga, sejajar dengan garis yang kiri. Jadi ada 3 garis. Bayangkan ya, cari di Google. Nah, sebelum ditutup, itu keren sekali. Yuan, itu ternyata kalau mendengar kata taman kita mikir pagar tidak? Betul. Nah, jadi sebelum ditutup, tadi kan cuma 3 garis. Untuk menutup harus tambah garis keempat. Nah, sebelum ditarik garis terakhir dari kiri ke kanan, lihat bahasa Mandarin. Ada mulut di atasnya. Di bawah huruf mulut ada tanah. Di bawah huruf tanah ada huruf ren, tapi 2. Satu besar, satu kecil. Setelah mulut, tanah, 2 manusia, baru ditutup. Saudara lihat terjemahan bahasa Mandarin. Kenapa harus mulut? Saya mulai dari bawah. Kenapa 2 orang?
suami istri. Suami istri ini perlu hidup, maka itu dikasih tanah untuk bercocok tanam. Nah, setelah ada tanah harus ada makan, mulut, dan komunikasi. Dahsyat sekali. Bayangkan kalau semua keluarga hidup dalam suasana aman, di 4 pagar yang menutup. Ada mulut, komunikasi, makan, ada tanah untuk biaya hidup, untuk hidup, dan ada 2 orang. Itulah kesukaan besar bagi seluruh bangsa ini. Dimulai dari rumah kita masing-masing. Kiranya, adakah suami istri hari ini nggak saling mengampuni? Maka itu coba tanya jujur. Kapan terakhir kali saudara makan berdua nikmat? Saya tanya ya, ini pengajaran Tuhan Yesus. Saudara baca 4 Injil, saudara akan tahu. Ternyata satu-satunya bukti kita ini sudah berdamai dengan semua orang atau tidak, gampang. Kita sudah bisa makan dengan mantan musuh kita atau belum? Saya tanya ya, jujur. Suami istri lagi jengkel, nggak usah marahan, terlalu besar, jengkel saja. Bisa nggak makan berdua debat-debat? Cepat. Jengkel, bukan marah. Bisa makan berdua debat-debat? Saya tanya, jawab cepat. Bisa makan sendoknya. Karena begini. Jangan meninggalkan ruangan ini sebelum kita berdua berdamai dulu. Katakan amin. Ya tapi aku capek ampuni, berkali-kali begitu. Yang suka ngomong gitu pada pasangannya, saya balik ke Tuhan. Kalau kita sering ngomong itu pada suami kita atau pada istri kita, capek aku ngampuni kamu, dari dulu kamu begitu terus. Kira-kira Tuhan boleh nggak ngomong gitu juga pada kita? Ayo jujur. Kira-kira Tuhan capek nggak sih lihat model kita begini nih? Jawab cepat. Tuhan capek nggak? Bayangkan kalau Tuhan cuma ngomong kita juga capek ngampuni lu. Jadi apa hidup ini? Tapi tidak begitu Bapa kita di surga. Dia selalu mengampuni, dia selalu mengampuni. Katakan amin. Itu yang kita harus bawa pulang hari ini. Kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Damai di bumi untuk orang yang diperkenan oleh Tuhan. Anak-anak kita nggak butuh apa-apa. Anak-anak kita cuma butuh kita damai di rumah. Setuju firman ini saudara? Jangan ada kemunafikan di antara kita. Jujur, rendah hati, mengampuni. Nah, jadi pulang dari sini cari mantan musuhmu, ajak makan, tapi kamu yang bayar. Awas. Serius, itu baru namanya kita itu berdamai. Jadi gak ada musuh lagi. Wah, kalau hidup ini perlu damai, surganya tadi dulu. Setuju? Musik, ayo siap. Kita merenungkan firman ini. Semuanya teduh, tenang, kita periksa diri kita. Tuhan ada di antara kita, benar saudara? Dan Dia tahu isi hati kita. Sebelum nanti saya minta Bapak Pendeta Nolfi Wungkana berdoa untuk kita semua setelah dengar firman ini. Maukah kita jujur rendah hati di hadapan Tuhan untuk kita berdamai? Jangan meninggalkan ruangan ini ketika masih ada jengkel. Bukan dendam, bukan marah. Yang paling kecil sederhana, jengkel. Ayo pemimpin pujian, ada pujian apa mereka yang susah firman ini. Semua kita merenung, kita semua merenung.